Halo teman-teman semua, salam dari Peru. Kali ini saya akan membawa kalian semua melihat pegunungan Andes yang lokasinya 7 jam dari ibu kota Peru, Lima. Untuk ke sana kita perlu melalui gurun pasir di Peru sekitar 3 jam. Pemandangannya pasir semua kanan kiri, tidak ada pohon, dan sayangnya walaupun Peru mempunyai gurun pasir yang sangat luas tapi tidak ada minyak, jadinya dia tidak sekaya negara-negara Arab. Dan saya juga baru tahu kalau di Peru, kalau di Amerika Latin ternyata ada gurun pasir yang sangat luas. Aku kira gurun pasir hanya di Sahara dan di Arab saja. Setelah melewati gurun pasir, kita sedikit menanjak dan di situ ada zona neblina, namanya zona kabut, mirip di Silent Hill. Ini sepanjang beberapa kilo kita pemandangannya tertutup kabut semua. Ini pengalaman pertama saya nyetir dengan kabut yang sangat banyak. Lewat dari zona kabut, kita masuk ke zona pertanian. Nah, baru kelihatan di sini suburnya Peru. Kirain gurun aja. Tapi ternyata Peru cukup subur, makanya dia pengekspor sayur-sayuran dan buah-buahan, termasuk kambing. Nah, ini mobil saya terhenti karena ada rombongan kambing. Saya kira hanya di India saja yang seperti ini. Saya pernah mengalami ini ketika tinggal di India. Cukup lama kami terhambat karena kambing ini, tapi untung kambingnya tidak ada yang naik ke atas mobil. Kita tungguin saja. Dan saya juga baru tahu ternyata orang Peru doyan juga makan kambing. Nah, itu ibu-ibunya adalah orang Indian, mirip, pakaiannya sangat unik. Nah, ini ada satu kambing tersisa, anaknya mirip di film Jumanji. Melewati zona pertanian di lembah, kita mulai naik ke atas wilayah Andes. Ini naik dari 2200 meter di atas permukaan laut sampai jalan rayanya itu sampai 4000 di atas permukaan laut, 4000 meter rata-rata. Di sini saya mulai minum pil untuk ketinggian supaya tidak enak. Nah, ini ketika sudah nyampai di platonya, pemandangannya udah mulai cakep ini, pemandangan Tierra, namanya Tierra. Gunung salju sudah mulai kelihatan dan sebagainya. Nah, kita juga masuk ke kota kecil untuk lebih tinggi lagi, karena tujuan kita adalah ke Danau Glasier di gunung-gunung tersebut. Ini suasana kota kecil di Peru, namanya car wash, ya kayak cuci mobil, car wash, tapi bacanya car wash, apa tulisannya bukan seperti itu. Ngelewatin kota kecil tersebut, kita menanjak lagi dan ada penampakan spektakuler di sini. Kita tunggu saja. Di sini kita berkelok-kelok selama hampir 2 jam. Dan ini rawan longsor teman-teman. Untungnya tidak hujan. Nah, itu dia gunungnya, gede banget seperti gunung Himalaya. Dan ini kita lagi masuk lagi ke suatu kota kecil. Ternyata ada longsor. Jadi kita suruh nunggu. Tadi saya sempat beli ini, nggak tahu apa namanya, segar banget. Saya beli Ini kayak gitu. jagung Peru dicampur limau, campur garam dan gula. Karena jalanannya longsor, jadi dialihin ke jalur alternatif yang tidak beraspal dan mengerikan sekali. Kanan kiri jurang, mana ada truk. Mobil saya kebetulan tidak diperuntukkan untuk jalur seperti ini, dan ada truk longsor, truk yang jeblos karena ngantuk kali dia atau apa. Akhirnya keluarga harus turun dan pelan-pelan kita nyetirnya karena bawahnya itu jurang. Nah, itu mobil saya melewati pelan-pelan jalanan seperti ini. Sedih juga rasanya.
Tapi setelah lewat, kembali kita disajikan pemandangan yang luar biasa. Nah, saya cerita sedikit, gunung-gunung salju di pegunungan Andes Peru ini menyuplai sungai Amazon, yaitu sungai yang salah satu sungai terbesar di dunia dan terpanjang, menghidupi hutan-hutan Amazon juga airnya. Nah ini jadi kalau pemanasan global ini semua mencair, sungai Amazon lama-lama bisa kering, terus hutannya mati dan planet rusak. Makanya kita harus menjaga lingkungan ini. Nah ini salah satu danau glasier di pinggir jalan dari jalanan tersebut. Tingginya sekitar 4.500 meter di atas permukaan laut. Nah, kita main-main sebentar di sini. Ini danau glacier. Airnya ya lumayan lah. Ini anak saya mau nyemplung, antara mau nyemplung nggak nyemplung. Enggak sih, enggak gitu dingin, tapi ya dingin sih. Airnya kita pegang-pegang. Ya. Nah, di sini sangat jarang orang kesini lah. Kita jadi aman dari COVID. Ini salah satu kota kecil yang cantik di dekat gunung tersebut, namanya Kota Cakas. Nah, kita lanjut lagi dari Kota Cakas setelah makan siang. Lanjut lagi menikmati pemandangan Nevados. Itu puncak gunung salju. Di atas sini anginnya besar dan lumayan dingin teman-teman. Ini lagi musim bukan musim dingin kita kesininya, jadi cukup aman lah, dan bukan musim hujan juga. Walaupun tadi kita kena menghadapi longsor juga. Saljunya kalau musim dingin katanya semuanya putih. Karena tidak musim dingin, hanya di puncak saja. Kalau diperhatikan dari tadi sangat jarang mobil. Nah, kanan kiri ada air terjun yang dari glasier itu guys, teman-teman. Jadi ya cakep kanan kiri pemandangan jalannya. Nah itu ada sapi dibiarin juga. Ini udah masuk daerah Huascaran. Ya, lihat tidak ada mobil, seakan jalanan itu kita sendiri. Kalau mogok saya juga bingung harus gimana. Untungnya nggak mogok atau nggak ada masalah apa-apa. Nah, sampailah kita di Laguna, yang salah satu laguna paling cakep di Peru. Laguna atau danau glasier ini namanya Laguna Paron. Ini biru banget airnya karena langsung turun dari gunung salju seberang sana no. Di sini banyak burung teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang suka birding, melihat burung, pasti akan suka sekali. Dan ini sangat instagramable. Seperti di Swiss, tapi ini masih perawan. Jarang orang kesini. Ya karena Peru lah, jauh. Orang-orang juga nggak terlalu tahu. Mungkin saya orang Indonesia pertama yang kesini. Ya, ada perahunya, kurang lengkap kalau kita nggak naik perahunya. Bayar sekitar 40.000 rupiah kalau dirupiahin. Ya. Dimulai, kita mau ke tengah sana. Cukup romantis naik perahu sini, cuman sayangnya tidak ada restoran. Kalau ada restoran enak juga kali makan ikan atau minum kopi hangat melihat pemandangan. Nah itu biru banget karena batunya putih, jadi mendukung birunya air tersebut. Ini dari atas kita trekking juga ke atas. Ini sangat susah bernafas di sini teman-teman, karena sangat tinggi. Kita jalan 10 meter aja sudah ngos-ngosan. Jadi
memang perlu persiapan yang prima kalau mengunjungi daerah-daerah ketinggian seperti ini. Nah, masih dalam suasana COVID, orang-orang juga masih, walaupun hampir nggak ada orang sama sekali, pakai itu. Nah, ini jalan balik pulang, seperti di video awal. Sangat menyenangkan, jalannya bagus, nggak ada, sangat jarang mobil, jadi suatu pengalaman yang menyenangkan.